Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, a'azzakum, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Rasul Barad, Syarah al-Adabul Mufrad. Kita sudah sampai ke pembahasan yang atau halaman ke 402. Baik. Baik. 402 ya. Jemaah sekalian, faedah dari hadis yang ke-402 saya bacakan dulu sedikit. Riwayat ini yang disampaikan oleh Mu'adah. Aku dengar Hisam bin Amir al-Ansari, anak paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana bapaknya terbunuh pada perang Uhud. Lalu dia mendengar sabda Nabi yang mulia, la yahillu li muslimin, tidak halal seorang muslim. Ya, ini babnya sebentar ya. Bab hijratul muslim, yaitu menghajar seorang muslim, memboikot. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, tidak halal seorang muslim an yusarima musliman fawqa thalathin, yakni memboikot saudara sesama muslim dengan tidak mau bicara bersama dengan dia. Itu namanya an yusorima, ya. Jadi tidak boleh kita mengajak bicara kepada saudara kita ya lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah masuk hari keempat ya harus ngajak ngobrol. Maka cara ngobrolnya adalah siapa di antara kita yang paling dulu mengucapkan salam, begitu. Fa innahuma ya nakibani anil haq. Ya, karena sesungguhnya keduanya nakibani anil haq, yakni mailani anil haq,
sedang menyimpang dari kebenaran, sedang menjauhi dari kebenaran. Artinya bahwa kalau orang itu sedang berselisih dengan saudaranya, maka dia sedang menjauhi kebenaran. Oleh karena itu, bahwa keduanya itu sedang menjauhi kebenaran, ya, madama ala siromihima, selama keduanya gak mau bicara dengan kawannya. Kalau dia tidak mau bicara dengan kawannya, itu berarti dia sedang apa? Ya, sedang menjauhi kebenaran. Maka wa inna awwalahuma fai'an, maka ya, yaitu yang paling pertama, ya, yang paling pertama fai'an, yakni yang paling pertama dia menghubungi alal akhir atas yang lainnya, bilbiri dengan cara berbuat kebaikan, wassalam atau mengucapkan salam. Artinya siapa dari keduanya, ya salah satu dari keduanya yang fai'an, yang lebih dahulu berbuat baik atau yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudaranya ini, yakunu kafaratan anhu, maka akan menjadi kifarat darinya, sabquhu bil fai', ya, yaitu yang lebih dahulu dia berbuat kebaikan, yang lebih dahulu dia mengucapkan salam. Wa in mata ala sarimiha, dan apabila keduanya mati dalam keadaan sedang saling menghajar, saling menjauhi dan enggak mau bicara, maka lam yadkhulal jannata jami'an abadan, maka keduanya tidak akan masuk surga, ya, selamanya. Yang dimaksud dengan abadan di sini maksudnya dia mau masuk surganya lama. Bukan berarti selamanya selama-lamanya, tapi lama dia, ya, nggak masuk surga. Kalau lama nggak masuk surga berarti lama di mana? Hah? Kalau lama nggak masuk surga berarti lama di mana? Di neraka, lama di neraka. Ya. Kan lama nggak masuk surga tuh. Berarti lama di neraka. Barakallahu fikum. Tentu kita nggak mau kan seperti ini. Bukan berarti dia nggak masuk surga sama sekali, tapi dia, ya, tidak masuk surga cukup lama, berarti lamanya di neraka. Ya, seperti itu. Wa in sallama ali, dan apabila salah satu yang mengucapkan salam lalu fa'aba an yaqbala, ternyata yang lainnya enggan untuk menerima taslimahu, salamnya, wa salamahu, ya, dan ucapan salamnya tersebut, maka radda ali al malaku, malaikat yang akan menjawabnya. Wa radda alal akhir as-syaitan, sedangkan itu yang tidak mau menjawab tadi itu akan dijawabnya oleh setan. Jadi kalau umpamanya yakni ada yang mengucapkan salam, maka kalaupun dia tidak mengucapkan salam, malaikat akan menjawab. Dan dia yang tidak mau menjawab, nanti siapa yang akan menjawabnya? Syaitan. Setan yang akan menjawab dia, yang akan menyebut dia. Maka hadis yang ke-42 ini mengandung faedah fihi bayanu, ya, yakni fihi bayanu, ya, goladi hurmati taqattu'i wal hajran, di dalamnya menjelaskan tentang besarnya keharaman taqattu', orang yang memutuskan hubungan, wal hajran, dan orang yang menjauhi saudara. Bayanu, ya, goldi hurmati at-taqattu'. Gulada, najis ada najasatun mughalladah. Najis mughalladah. Najis yang besar. Ini juga sama. Ini menerangkan tentang yakni bayanu ghaldi hurmati taqattu'. Yakni sangat besarnya dosa, ya, sangat besarnya keharaman orang yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, wal hajran, dan orang yang memboikot, tidak mau berbicara dengan saudara. Kemudian yang keduanya, ya, adawatul muslim wa muqata'atuhu li ghairi sababin syar'i tamna'u min dukhulil jannati fil akhirah, bahwasanya memusuhi, ya, seorang muslim dan juga memutuskan seorang muslim, memutuskan hubungan dengan seorang muslim li ghairi sababin syar'i,
dengan tanpa sabab syar'i itu tamna'u min dukhulil jannah, maka akan menghalangi dia dari masuk surga bil akhirah, di akhirat nanti. Dan yang ketiganya al-hujuran, ya, yazulu bi mujarrad salam raddihi, dan al-hujuran yakni memboikot saudaranya itu akan hilang, atau hukum tentang menjauhi saudaranya atau kedudukan dan status orang yang menjauhi saudaranya itu akan hilang bimujarradis salami wa raddihi, dengan semata-mata dia mengucapkan salam berarti mendahului, atau semata-mata dengan menjawabnya. Mengucapkan salam itu berarti sudah terjadi hujr, adabul hujrah, sudah lagi tidak terjadi hujrah, tidak lagi saling menjauhi. Dan begitu pula yang keduanya, yaitu semata-mata menjawabnya itu juga sama telah menghilangkan hujron tadi, yakni telah menghilangkan sikap yang saling menjauhi. Demikian faedah yang terdapat di dalam hadis yang ke-402. Kita masih berbicara tentang babu hijratil muslim, bab menjauhi seorang muslim. Saya ulang lagi, tidak boleh menjauhi seorang muslim lebih dari berapa? Lebih dari 3. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-403. Hadis ke-403 dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabnya, dalam kitab Sahih Bukhari, dan juga Imam Muslim dalam Fadailus Sahabat. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, qala Rasulullah SAW telah bersabda, inilah a'rifu godobaki waridaki. Kata Rasulullah, aku tahu, yakni aku mengetahui tentang ridhomu dan juga tentang apa? Tentang murkamu. Ya, murkamu aku tahu dan ridhomu juga aku tahu. Qalat, Aisyah bertanya, qultu, kataku, kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Kalau aku sedang marah, kalau aku sedang ridho, dari mana? Qala, ya, kata Rasul, innaki idza kunti radiyah. Sesungguhnya kamu, wahai Aisyah, kalau kamu itu lagi ridho, lagi senang, ya, tidak benci kepadaku, kulti, pasti kamu akan mengatakan, bala, benar, wa rabbi Muhammadin, demi Rabb Muhammad. Bala, benar, wa rabbi Muhammadin, demi Rabb Muhammad. Wa idza kunti sakhitatan, tapi kalau kamu lagi marah nih, lagi nggak suka kepadaku, kata Rasulullah, kulti, pasti kamu akan bilangnya begini, la, tidak, wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Jadi nggak mau tuh nyebut Nabi Muhammad. Tidak begini, la wa rabbi Muhammad, nggak begitu, tapi la wa rabbi Ibrahim. Qalat, kata Aisyah, qultu, aku menjawab, ajal, benar ya Rasulullah, ya, lastu uhajiru ila ismaka. Ya, apa kata Aisyah? Aku tidak akan menjauhimu kecuali namamu saja. Artinya nabinya tidak dia jauhi. Yang dia jauhi apanya? Namanya. Tidak menyebut namanya. Ini berarti menurut secara karakter, berarti di antara ciri orang yang tidak suka itu ada cirinya apa? Nggak mau menyebut namanya. Ya, sama sih kira dengan kita kan. Kita juga kalau lagi nggak suka sama orang, biasanya suka apa? Udah, kamu jangan sebut lagi nama itu. Anu gitu. Itu namanya menghajar namanya. Jangan kau sebut lagi namanya. Aku tidak suka nama itu disebut. Maka Aisyah mengatakan seperti itu. Ajal, benar ya Rasulullah. Lastu uhajiru ila ismak. Aku enggak menghajar engkau kecuali namamu saja. Hadis yang ke-403 ini jamaah sekalian, yakni fihi jawazul hajri bitarki tasmiyah matalan. Di dalam hadis tersebut menunjukkan bolehnya menghajar, bolehnya menjauhi orang bitarki tasmiyah, dengan semata-mata yakni tidak mau menyebut namanya, matalan umpamanya. Oh, bitarki bastil wajhi, atau yakni dengan tidak
berseri-seri. Dengan tidak berseri-seri. Bitarki ya bastil wajhi, yakni meninggalkan wajah ceria. Ya, artinya wajahnya nggak ceria kalau ketemu dia. Tapi adami hadir salam, tapi tetap tidak menjauhi hadir salam. Ya, yaitu tidak menghajar salamnya, tidak menjauhi salam. Ya, saya akan mengucapkan salam kepada dia, ya, tapi ya saya tidak akan senyum. Ya ketemu ya biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah. Tapi tidak bitalqi wajhin, ada mutalqi wajhin, tidak dengan wajah berseri-seri, atau ada mubastil wajhi, tidak dengan wajah yang ceria. Seperti itu. Ma'a adami hadris salam, tapi dia tidak meninggalkan untuk mengucapkan salam kepada dia, wal kalam, dan juga tidak meninggalkan bicara. Idza kanat ya al-mughadabah bainal ahli wal ikhwan, apabila terjadi al-mughadabah saling marah antara keluarga dan ikhwan. Ini dikatakan boleh yang seperti ini, boleh. Kenapa boleh ya? Karena kita tidak bisa ya, kita kan ini tidak bisa tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Siapa di antara kita yang bisa menghindari seperti ini? Ada saja kan. Mungkin tidak bisa diingkari. Ya. Tapi ya saya akan tetap, kalau dia salam ya saya jawab. Walaupun saya lewat juga ke dia, saya salam. Tapi saya tidak akan tersenyum. Saya tidak akan ceria ya, biasa saja. Kenapa ya? Dianya juga begitu sih gimana? Dan yang seperti ini boleh ke dia? Jawabnya boleh. Selanjutnya yang kedua, jazal ghadabu 'ala nabi di Aisyah radhiyallahu anha bisa babil ghairah, yakni boleh marah kepada Nabi bagi Aisyah dengan sebab cemburu. Barakallahu fikum. Ini dalil bahwa allati jubilat 'alaiha an-nisa, cemburu yang merupakan tabiat wanita. Itu ya kita harus maklum. Wanita itu nggak bisa diingkari kecemburuannya. Jangan dikira tidak cemburu, dicemburu dia. Apalagi umpamanya kita punya istri lebih dari satu, kemudian istri tersebut bertemu. Makanya seorang suami kalau istrinya lebih dari satu, dia apabila bertemu, jangan suka berpihak kepada salah satunya. Tetaplah di tengah di antara keduanya. Artinya jangan mendekati salah satunya, kecuali sekedarnya saja karena ada keperluan. Begitu. Jadi kalau umpamanya sedang bersama, begitu. Dan kita jangan tertipu. Ada sebagian kaum pria itu kadang-kadang ketika dia memiliki istri lebih dari satu dan istrinya berdekatan bersama-sama, apalagi kadang-kadang dipoto, berpose, kemudian diupload lagi, biasanya begitu ya. Ada sebagian itu sebenarnya tertipu. Kenapa? Karena sangat susah. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang tidak cemburu kepada suaminya? Ya, jangankan istri kita, istri Nabi juga sama. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, seyogianya jangan berbangga-bangga dengan siapa? Ya, dengan istrinya tersebut biasa saja. Ya, dia istri kita, ini juga istri kita sama. Ya, dan tidak pakai kata urut. Ini istri ke satu, ini istri kedua. Emangnya apa pakai ranking? Tidak pakai ranking. Ya, ini istri kita seperti itu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, maka hendaklah kita bersikap seperti tadi, bahwa kita harus paham kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah itu sesuatu yang dimaklumi, ya. Sebagaimana yang tadi. Wa hiya la tansha'u illa an ya qaratil mahabbah, bahwasanya yakni kecemburuan itu tidaklah timbul melainkan an qaratil mahabbah, karena sangat cinta. Dan seorang laki-laki apabila istrinya cemburu itu harusnya bersyukur. Kenapa? Itu menunjukkan istrinya cinta kepada kita. Ya kalau kita nggak pernah dicemburi sama istri kita, itu berarti setruman cintanya kurang. Makanya kalau ada seorang suami, umpamanya istrinya cemburu, jangan kemudian dimarahin. Kamu cemburu aja jangan. Ya, hendaklah Anda nikmati kecemburuan istri Anda sebagai satu karunia yang Allah berikan kepada kita, bahwa istri kita memiliki rasa cinta kepada kita. Kalau istri kita cuek saja, maka itu tentu sesuatu yang aneh bin ajaib.
Karena apa? Jangankan istri kita, istri Nabi pun juga seperti itu. Apalagi istri kita. Seberapa hebat sih yakni ketakwaan istri kita dibandingkan dengan istri Nabi? Seberapa hebat sih ilmu yang dimiliki oleh istri kita dibandingkan dengan istri Nabi? Ya. Wali anal godoba, karena sesungguhnya yang namanya godob, ya, yaitu marah, la yastajimul bugdo. Yang namanya marah itu la yastajimul bugdo, itu tidak menunjukkan benci. Tolong garis bawahi. Tidak setiap yang marah itu menunjukkan apa? Benci, tidak. Ini kaidah yang sangat bagus. Li'annal godoba, karena godob marah, la yastajimul bugdo, tidak menunjukkan dia itu benci. Orang tua marah kepada anaknya ketika melakukan penyimpangan bukan berarti benci kepada anaknya. Tetapi karena kecemburuan anaknya melakukan penyimpangan dalam agama. Seorang istri, seorang suami cemburu dengan pasangannya. Karena melihat pasangannya yakni menabrak hukum-hukum Allah. Itu bukan karena ya benci, tapi karena apa? Yakni karena dia tidak mau pasangannya menabrak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada ma'fuun anhu, dan ini adalah sesuatu yang dimaafkan. Ini merupakan sesuatu yang dimaafkan. Demikian penjelasan yang diterangkan di dalam hadis yang ke-403, dan insya Allah ta'ala nanti kita akan masuk kepada pembahasan di bab 190, bab man hajara akhahu sunnah, bab orang yang bab orang yang menghajar saudaranya, ya. Dan penjelasan ini atau keterangan ini, ya, yakni insya Allah ta'ala, ya, bab man hajaro, ya, akhahu sanatan, barang siapa yang menghajar, bab orang yang menghajar saudaranya sanatan 1 tahun. Dan di sini terangkan bahwa orang yang menghajar saudaranya 1 tahun, maka fahuwa kasabqi damihi, maka seperti orang yang menumpahkan darahnya. Ini dalam hadis yang ke-404, ya. 404, dan hadis ini, hadis 404 riwayatnya sahih. Bab man hajar akhahu sanatan, bab orang yang menghajar, memboikot saudaranya 1 tahun, maka dikatakan man hajaru akhahu sanatan, siapa yang memboikot saudaranya 1 tahun, fahuwa kasabqi damihi, maka seperti menumpahkan darahnya. Begitu pula dalam hadis yang ke-405, dan hadis ini juga dinyatakan sahih dari sahabat Nabi yang mulia, ya, yaitu Imran bin Abi Anas menceritakan bahwa seorang laki dari Aslam, dari sahabat Rasulullah menceritakan Rasulullah, kata Nabi, ya, hijratul muslim sanatan kadami, menjauhi saudara muslim selama 1 tahun itu kadami, seperti darahnya. Maka berdasarkan keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh menjauhi saudara kita selama berapa? Selama 1 tahun, karena itu seperti menumpahkan darah. Kasabqi damihi, yakni kairaqati damihi, seperti orang yang menumpahkan darahnya, pistiqoqi mazidin minal ithmi la fi qadrihi, yang merupakan itu pada hak yang ditambahkan dari dosanya, bukan pada kadarnya. Dan ini menunjukkan dalil tentang terlarangnya kita menjauhi saudara kita, apalagi sampai 1 tahun, dan ini dikatakan kal itsmi ala qitalihi, seperti dosa orang yang memeranginya atau orang yang membunuhnya. Demikian insyaallah taala nanti kita akan teruskan lagi, yaitu bab yang berikutnya, bab 191 insyaallah. Setelah tadi sudah saya bacakan sepintas, nanti kita gabungkan insyaallah bab 190 dan 191 insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.